Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Alparino dari Teknologi Informasi Angkatan 24 dengan NIM 2431400700111133. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah proyek dari mata kuliah pemrograman framework, yaitu sebuah website donasi, backend donasi. Baik, seperti namanya, pada proyek kali ini, teknologi yang saya gunakan adalah Laravel. Laravel adalah sebuah framework basisnya PHP yang saat ini populer, banyak digunakan karena selain aman, strukturnya juga rapi dan mudah dikembangkan. Jadi, di dalam Laravel ini, saya juga menggunakan beberapa package penting. Seperti contohnya ini adalah Laravel Fortify, yang fungsinya untuk menangani autentikasi user, misalnya login, register, dan juga verifikasi. Selain itu, untuk kebutuhan tampilan, di sini saya menggunakan Tailwind CSS yang terintegrasi langsung dengan Vite sebagai bundlernya. Jadi, Vite ini berperan untuk melakukan proses build dan compile file frontend, jadi agar performanya itu lebih cepat. Dan untuk sisi pengembangan, di sini saya juga menggunakan beberapa tool pendukung seperti Laravel Tinker, yang gunanya adalah saat testing nanti. Jadi bisa langsung dari command line. Kemudian mungkin itu ya sekilas tentang teknologi dan package yang saya gunakan dalam proyek ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur folder dan fitur-fitur apa saja yang ada di dalam website ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai struktur folder dan arsitektur Laravel yang saya gunakan dalam proyek ini. Jadi, secara umum, Laravel ini menggunakan konsep MVC, model, view, dan controller. MVC ini membantu kita supaya kode yang kita bangun itu lebih terstruktur dan mudah dikembangkan. Mungkin akan saya jelaskan secara singkat, mulai dari Blade. Jadi, Blade adalah atau Blade Templating Engine adalah templating mungkin dari Blade ya. Blade adalah templating engine milik Laravel yang dipakai untuk menampilkan tampilan website. Disinilah bagian HTML, Tailwind CSS, dan desain UI dari website donasi ini dibuat. Contohnya di sini file-file untuk tampilannya bertuliskan nama file .blade.php. Ini adalah Blade Templating Engine. Kemudian ada route. Jadi route ini bertugas untuk mengarahkan URL ke fungsi tertentu. Misalnya di sini ketika user buka halaman login. Nah, route akan mengarahkan ke fungsi yang ada di controller yang menangani si proses login tersebut. Kemudian ada controller. Nah, ini adalah tempat kita untuk menyimpan logik dan alur dari aplikasi. Jadi semua proses seperti input data, validasi, atau ya mungkin mengambil data dari database itu dikerjakan di sini. Kemudian ada model. Model ini sebuah jembatan penghubung antara database dan kode Laravel kita. Dengan model ini, kita bisa mengambil atau mengubah data dari tabel database tanpa nulis query SQL yang panjang. Kemudian di sini juga terdapat migration
migration ini adalah cara yang yang cukup modern. Jadi di sini kita bisa membuat atau mengubah tabel database lewat codingan. Jadi kita tidak perlu lagi membuka php-myadmin secara manual. Jadi cukup menjalankan perintah migrate, biasanya php artisan migrate di terminal, dan tabel-tabel yang sudah kita susun maka otomatis akan terbentuk. Kemudian di sini juga terdapat seeder. Jadi seeder ini digunakan untuk mengisi database secara otomatis dengan data dummy, supaya nanti waktu kita ngetes fitur website jadi lebih gampang. Kemudian ada juga yang namanya Eloquent. Ini adalah cara gampang buat ngobrol sama database tanpa harus nulis query SQL secara manual. Dan terakhir di sini terdapat middleware ya. Middleware ini bisa dibilang penjaga dari suatu website atau aplikasi. Jadi dia itu ngecek setiap request sebelum masuk ke sistem utama. Misalnya untuk memastikan user udah login atau belum. Nah, kita lanjut sekarang. Jadi, dengan struktur seperti ini, proyek website donasi bisa lebih terorganisir lah, mudah diatur dan gampang dikembangkan untuk kedepannya. Seperti yang saya bilang tadi, dengan struktur seperti ini, proyek website donasi ini menjadi lebih terorganisir, mudah diatur, dan dapat dikembangkan ke depannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fitur dan halaman yang ada di website donasi ini. Jadi, secara garis besar, website ini masih menyediakan tampilan bagian admin. Jadi untuk bagian admin, fitur utamanya adalah login dan autentikasi 2 langkah atau two-factor authentication. Jadi ketika admin login, dia akan dimintai kode autentikator sebagai keamanan tambahan. Jadi biar akunnya itu tetap aman. Nah, kemudian jika berhasil login, maka akan diarahkan ke halaman dashboard admin. Nah, untuk bagian admin memiliki banyak fitur karena admin punya kendali penuh terhadap suatu website. Kendali terhadap data-data yang ada di website. Pertama, ada dashboard admin. Nah, di sini admin bisa melihat ringkasan data seperti jumlah donatur, jumlah campaign, dan total donasi yang sudah masuk. Kemudian ini adalah halaman kategori. Tempat admin bisa menambah, mengedit, dan menghapus kategori donasi. Dan di sini juga admin bisa mengupload sebuah gambar dan nama kategori agar tampilannya lebih menarik. Kemudian juga di bawahnya terdapat campaign. Jadi ini adalah halaman untuk mengelola campaign donasi. Jadi admin bisa menambahkan campaign baru dan mengisi judul, memilih kategori, menentukan target donasi, dan tanggal berakhir. Jadi semua data ini juga bisa di CRUD ya, atau diubah sewaktu-waktu. Kemudian ada halaman donatur, di mana admin dapat melihat data donatur seperti nama dan email. Di bawahnya ada halaman donation yang menampilkan data donasi berdasarkan tanggal awal dan akhir. Dan di halaman ini admin juga bisa menggunakan fitur filter ya untuk melihat data tertentu. Kemudian berikutnya ada halaman slider yang fungsinya untuk mengelola banner atau gambar promo di halaman depan website.
Admin bisa menambahkan gambar dan link promo serta melakukan CRUD seperti pada fitur lainnya. Dan terakhir, di halaman profil admin terdapat fitur two-factor authentication, recovery code, dan juga menu untuk mengedit profil serta mengganti password. Tapi ini juga menjaga keamanan. Dengan semua fitur ini, website donasi ini tidak hanya memudahkan pengelolaan data donasi, tapi juga menjaga keamanan dan kepercayaan si pengguna dalam proses donasi secara online. Oke, jadi secara keseluruhan, website ini memiliki alur kerja yang sederhana, namun lengkap dari sisi pengguna yang bisa berdonasi dengan aman sampai sisi admin yang dapat mengelola semua data dengan mudah. Nah, jadi kesimpulannya, website donasi yang saya buat ini bertujuan untuk mempermudah proses donasi secara online, baik dari sisi pengguna maupun admin pengelolanya. Dengan menggunakan Laravel sebagai framework utama, semua proses seperti autentikasi, pengelolaan data, dan tampilan bisa berjalan lebih efisien dan terstruktur. Ditambah dengan penggunaan Fortify untuk keamanan login, Tailwind CSS untuk tampilan yang lebih responsif, dan Vite untuk mempercepat proses build front-end, proyek ini bisa berjalan dengan stabil. Dalam pengembangannya, saya juga belajar banyak hal, mulai dari memahami struktur Laravel dan konsep MVC, serta cara mengelola database dengan migration dan seeder. Jadi di website ini masih bisa dikembangkan lagi buat kedepannya. Misalnya dengan menambahkan fitur pembayaran otomatis atau notifikasi dari donasi, misalnya agar lebih interaktif dan real time. Jadi harapan saya proyek ini bisa menjadi contoh bagaimana teknologi bisa dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan sosial seperti donasi dengan cara yang mudah, aman, dan efisien. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai proyek website donasi ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman dan juga Pak dosen yang telah menyimak. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.